Eko Pleret. Alamat saya Kanoman, Pungkuran RT 1, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips cara melakukan stek dengan metode lollipop. Dan kali ini yang akan saya stek ada 2 jenis tanaman untuk bahan bonsai. Ini yang satu untuk ini bahan tanaman sancang dan ini 1000 bintang. Mungkin bagi teman-teman bonsai untuk sancang dan 1000 bintang itu sudah tidak asing lagi mendengar namanya, tapi untuk masyarakat umum kemungkinan masih asing mendengar nama sancang sama 1000 bintang. Untuk melakukan stek dengan metode lollipop, langkah pertama kita pemilihan bahan yang akan kita stek. Kemudian kita potong. Untuk pemotongan kita buat 2 mata tunas. Jadi ada 1, 2. Jadi kita pilih 2 mata tunas, tidak usah terlalu panjang. Karena nanti ketika ini sudah jadi, mata tunas yang akan tumbuh pertama itu cuma mata tunas yang di atas. Untuk yang di bawah kemungkinan akan akhir. Jadi ketika udah kita pindah dalam wadah, dalam pot atau polybag itu baru akan tumbuh tunas. Jadi lebih hemat kita buat 2 mata tunas. Sebenarnya untuk pembuatan 1 mata tunas seperti ini itu juga nggak masalah, itu bisa. Tapi untuk antisipasi ketika nanti kita gagal, jadi lebih amannya kita melakukan stek dengan metode lollipop itu 2 mata tunas. Setelah bahan kita potong 2 mata tunas, bagian bawah yang akan kita stek ini itu kita runcingkan. Ini kita runcingkan. Nah, setelah runcing seperti ini runcing, baru kita siapkan media. Medianya juga cuma tanah sawah biasa. Yang penting tanah itu bisa kita buat lembab dan tidak mudah pecah. Kemudian kita buletin seperti ini, seperti kita membuat bakso tusuk. Teman-teman berarti ada yang bilang metode stek bakso tusuk, tapi saya sendiri menyebutnya metode stek ala lollipop. Nah, seperti ini sudah jadi, terus kita tata dalam nampan. Nah, kita tata dalam nampan. Setelah penuh nanti dalam nampan ini kita isi air untuk menjaga kelembaban. Untuk tumbuh akar dari awal kita setek sampai tumbuh akar siap kita pindah dalam polybag, dalam wadah-wadah yang untuk siap kita besarkan itu 1 bulan, 1 sampai 1,5 bulan itu sudah siap. Dan itu tanpa obat perangsang akar, itu alami seperti ini. Kita tata seperti ini, dan setelah ini penuh bisa kita kasih air. Tanpa obat perangsang akar. Enggak, kalau untuk stek kita usahakan tanahnya tanah yang benar-benar tidak mengandung pupuk. Karena kalau tanah yang kita gunakan itu mengandung pupuk, itu malah akan merusak bahan yang akan kita stek. Jadi akar tidak mau tumbuh karena sudah terlalu panas. Enggak, ini karena ini tanah-tanah yang tanah pekarangan, bukan tanah sawah, jadi tidak mengandung pupuk. Kalaupun kita ngambil dari sawah itu kita usahakan tanah yang habis tanaman padi. Jadi kandungan pupuk dalam tanah itu sudah diserap habis oleh tanaman padi. Misalkan masih ada itu tinggal sedikit persentasenya. Kalau untuk stek dengan metode lollipop itu keuntungannya kita bisa menghemat tempat. Kalau kita mau nyetek partai besar, karena kita dengan wadah nampan kecil seperti ini bisa muat paling tidak 50 setekan dengan ukuran sejempol.
Kadang kalau kita stek langsung dengan wadah dengan polybag 50 stekan membutuhkan 50 polybag itu akan memakan tempat. Dan ini lebih enak kita ngontrolnya mas. Ketika nanti akar udah keluar akan kelihatan. Jadi akar akan kelihatan dari tanah yang kita buat bulat tadi itu akan keluar akar. Kalau udah keluar akar bisa kita angkat, kita masukkan dalam polybag, terus kita kasih media untuk pembesaran. 1 bulan, ya, 1 sampai 1,5 bulan. Untuk tanaman yang bisa kita stek dengan metode lollipop itu sebenarnya banyak banget mas. Yang sudah saya coba itu ada beberapa macam jenis tanaman termasuk tanaman buah itu untuk jambu deli madu. Yang pucuk-pucuk jambu deli madu itu bisa kita stek dengan metode lollipop. Terus tanaman jeruk nipis. Jeruk nipis itu juga bisa kita stek dengan metode lollipop. Kalau untuk durian sama kelengkeng itu tidak bisa karena kita nyangkok saja sulit mas. Ya, jadi yang tanaman yang mudah kita cangkok itu bisa kita stek dengan metode lollipop. Tanaman yang sulit untuk dijangkau itu untuk kita stek akan kesulitan mas. Termasuk belimbing itu bisa kita stek dengan metode ini, tapi yang kita stek bukan batangnya tapi akarnya. Kita cari akar belimbing terus kita stek itu bisa tumbuh, tapi kalau batangnya, cabangnya itu nggak bisa. Kalau stek batang itu yang kita ambil batang, jadi cabang per cabang itu kita potong terus kita stek. Tapi kalau stek akar, yang kita stek itu akar, kita ambil akar. Jadi ada tanaman belimbing kita gali, kita potong akarnya terus kita lakukan penyetekan. Ya. Dikasih air. Ini nanti dikasih air, sebenarnya air itu cuma untuk menjaga kelembaban media. Jadi biar media itu tetap lembab dan kita tidak tiap hari ngontrol, itu kan akan lebih aman kita kasih air, tapi cuma sedikit. Ya paling setengah senti lah, ketinggian air setengah senti. Itu nanti untuk satu nampan kayak gini bisa bertahan 4 sampai 5 hari, air baru kering. Nah itu baru kita tambah air lagi. Jadi kita bisa menghemat waktu untuk penyiraman, terus menghemat tempat juga, karena untuk metode lollipop tempatnya relatif kecil pun bisa. Bahkan kita cuma punya nampan satu itu mau nyetek sampai 50 batang itu masih bisa. Iya, efisien, cepat, dan kita juga mudah ngontrolnya ketika perawatan bahan stekan itu, bibit itu kita akan mudah. Ini sebenarnya udah model-model lama, udah cara lama. Jadi para petani tanaman hias, tanaman-tanaman seperti mawar itu sudah melakukan metode stek seperti ini, tapi mereka langsung ketika sudah dikasih tanah seperti ini tidak dimasukkan ke nampan, cuman dimasukkan ke dalam lokasi pembibitan. Jadi istilahnya rumah kaca, dimasukkan ke rumah kaca. Ya untuk ke depan harapan saya metode stek lollipop ini bisa diterapkan ke teman-teman bonsai khususnya, dan untuk masyarakat umum yang mereka ingin budidaya tanaman misalkan seperti jambu madu, jambu galari, itu kita bisa menghemat bahan, menghemat bibit dengan cara metode ini. Dan tidak perlu kita punya indukan yang gede terus kita cangkok, karena kalau kita cangkok itu harus panjang, minimal segede seperti ini dan panjang. Jadi satu cangkokan itu ketika kita terapkan dengan metode stek lollipop itu bisa menjadi puluhan bahkan ratusan bibit.
Untuk hasil stek lollipop ini kebetulan ada contoh hasil stek lollipop dengan pohon sakura mikro. Ini yang sudah saya masukkan ke wadah untuk pembesaran. Saya bongkar hasilnya. Nah, ini akar. Ini tanah yang kita bulatkan seperti tadi itu masih utuh, dan ini akarnya ada pada keluar. Ini akar sudah pada keluar. Jadi terus saya masukkan ke dalam wadah untuk pembesaran atau untuk pembibitan. Ini saya setek metode lollipop itu 5 minggu saya masukkan ke, udah berani saya masukkan ke dalam wadah. Dan ini di wadah ini baru sekitar 10 hari. Ya 10 hari akar sudah mulai memanjang dan daun sudah banyak. Awalnya juga seperti ini, tidak ada daun sama sekali ketika nyetek. Selain pohon sakura mikro, terus sancang, juga yang saya setek dengan metode lollipop itu ada waru, terus ada 1000 bintang, itu saya menggunakan stek dengan metode itu. Ini malah akarnya udah panjang banget dengan waktu yang sama. Karena untuk stek seperti ini pertumbuhan akar juga pengaruh dari pertumbuhan atasnya. Ini juga sama. Ini juga sama, tapi akarnya yang keluar kayaknya pada busuk ini akarnya. Mungkin medianya terlalu lembab atau gimana ini, tapi akar udah ada. Nah, benar. Ini akar yang ada dalam tanah tadi. Ini akarnya udah pada tumbuh, tapi mungkin ini busuknya di wadah. Jadi ketika saya pindah ke wadah ini akarnya masih seger-seger, tapi ini ada beberapa yang busuk dan ini sudah ada yang tumbuh baru. Tapi untuk keamanan dengan setek metode lollipop itu lebih aman dibanding kita dengan setek langsung ke dalam wadah terus kita masukkan, itu lebih aman dengan metode lollipop. Dan ketika kita mindah pun itu akan aman.